di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Bekerjalah sebab Tuhan menyertaimu. Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Hagai 2 ayat 5. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengingatkan umatnya akan perjanjiannya, sebagaimana terdapat di dalam Yehezkiel 40-44. Tuhan menginginkan agar umatnya membangun kembali baitnya sebagai tempat beribadah kepada Tuhan, dan di sanalah Tuhan telah menyediakan segala berkat kepada umatnya. Perjanjian antara Tuhan dan manusia dibangun di atas dasar perintah dan janji. Ketika umat Tuhan taat pada perintahnya, maka janji Tuhan adalah menyediakan berkat bagi umatnya. Karena itu, mulailah bekerja dan Tuhan pasti menyertai. 2 tahun setelah pulang dari Babilonia, orang Yahudi sudah meletakkan fondasi bait Allah. Tetapi kemudian muncul musuh-musuh yang menghambat pembangunan bait suci. Bandingkan Esra 4 dan Esra 5, sehingga pembangunan bait suci terhenti. Bahkan setelah lewat 14 tahun, mereka membiarkan bait suci begitu saja. Umat yang seharusnya memperhatikan perintah Tuhan untuk membangun bait Allah, malah fokus mengerjakan hal lain. Lebih dalam kita akan melihat bagaimana sikap umat Tuhan terhadap perintahnya. 1. Umat Tuhan menunda untuk mulai bekerja. Umat Tuhan menunda untuk taat pada perintahnya membangun bait suci, malahan sibuk dengan urusannya sendiri. Mereka berkata, belum waktunya, sebagai sikap mengundur-undur waktu. Bahkan umat Tuhan hanya fokus pada rumahnya sendiri untuk memapaninya dengan baik. Pasal 1 ayat 3, pasal 1 ayat 9. Ada pula yang berpikir, sanggupkah membangun bait suci yang megah seperti pada masa Salomo? Tuhan tidak menghendaki umatnya menunda perintah Tuhan dan pekerjaannya. Itulah sebabnya, sebagaimana terdapat di dalam perjanjiannya, umat Tuhan tidak berada di bawah berkat Allah. Perhatikan pasal 1 ayat 6, ayat 9, 10 dan 11. Tentang keadaan yang tidak menjadi maksimal, jenuh dan terasa lelah, keadaan sia-sia, bahkan berkat yang telah di depan mata tidak dapat, dan penderitaan dan kegagalan senantiasa dialami umat Tuhan yang tidak taat perintahnya. 2. Tuhan mengingatkan umatnya untuk mulai bekerja. Pasal 2 ayat 4, Tuhan mengajak umat untuk kembali pada fokus utama, yaitu Tuhan dan pekerjaannya. Kemudian pasal 2 ayat 5, sebanyak 3 kali kata, kuatkanlah hatimu, yaitu perintah Tuhan untuk mengandalkan Tuhan dan kembali lagi berfokus kepadanya. Dilanjutkan dengan perintah bekerjalah, yang berarti sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, tetapi juga dibarengi pernyataan Tuhan, jangan takut. Pasal 2 ayat 6. Dalam pasal 2 ayat 13-15, Tuhan menginginkan umatnya mengerjakan apa yang diperintahkannya dengan menjaga kekudusan hidup, sehingga apa yang dikerjakannya menyenangkan hati Tuhan. Selain itu, mengungkapkan janji penyertaan yang diteguhkan melalui pernyataan, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Pasal 2 ayat 5 dan ayat 6. Ini adalah kekayaan utama umat Tuhan, yakni kehadiran Tuhan semesta alam dalam hidup manusia. Di samping dari segala berkat yang telah disediakannya sebagai Tuhan yang empunya perak dan emas. Bandingkan pasal 2 ayat 7-10. 3. Umat Tuhan kembali menaati perintahnya dan mulai bekerja. Ketika Tuhan menyampaikan kembali tentang perjanjiannya kepada umat, mereka memperhatikan dengan sepenuh hati. Pasal 1 ayat 12 menyampaikan bahwa semua pemimpin rohani dan umat mendengarkan suara Tuhan dan melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan dengan takut akan Tuhan.
Ini menunjukkan ketaatan yang mutlak pada perintah Tuhan tanpa kompromi dengan dosa. Hal mula-mula yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan umatnya yang taat adalah Tuhan menggerakkan semangat para pemimpin rohani, bahkan seluruh umat Tuhan. Semangat dapat berarti rasa antusias untuk datang pada Tuhan dan fokus pada pekerjaannya. Semangat lahir dari sebuah keyakinan akan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Berkat yang tidak terhitung nilainya dikirimkan oleh Tuhan untuk kecukupan atas pekerjaan pembangunan bait suci itu. Sahabat Iktus, Tuhan menginginkan kita untuk fokus kepadanya dan apa yang ada di hatinya. Jika kita telah bergeser dengan mengikuti keinginan hati kita sendiri atau hanya memenuhi hasrat menyenangkan diri kita sendiri, maka kita akan kehilangan berkat Allah dalam hidup kita. Secara terus-menerus, Tuhan mengingatkan kita agar segera bekerja untuk menaati perintah-Nya, semata-mata karena Ia mengasihi kita dan ingin agar kita hidup dalam berkat-Nya. Bagian apa yang dapat saya lakukan dalam pekerjaannya? Seringkali saya mengundur-undur waktu untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Bekerjalah, artinya saya harus berbuat sesuatu untuk menaati perintah Tuhan, baik secara fisik maupun secara rohani. Mengambil bagian dalam pekerjaannya dengan semangat yang berkobar dan komitmen untuk tidak kompromi dengan dosa, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya bagi saya dan kecukupan dalam pekerjaannya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dalam hal apa saya masih menunda untuk menaati perintah-Nya? Perintah bekerja dalam hal apa yang Tuhan ingatkan untuk segera saya taati? Apa yang harus saya kerjakan sekarang sebagai tindakan ketaatan saya kepadanya? Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk menaati perintah-Mu. Saya percaya bahwa di dalam ketaatan ada janji-Mu, yaitu berkat dan penyertaan. Saya berkomitmen untuk mulai bekerja dan segera menaati-Mu tanpa menunda-nunda waktu, sehingga dalam ketaatan saya, berkat-Mu mengalir dengan limpahnya dan orang lain pun diberkati. Amin. Menunda untuk taat sama dengan menunda berkat. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu